Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester pada matkul SURP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahrul Rasmi dengan NIM 35. Baik, untuk soal yang pertama adalah jawablah pernyataan berikut dengan benar dan salah. Untuk pernyataan yang pertama yaitu benar, pernyataan yang kedua yaitu benar, dan pernyataan yang ketiga yaitu benar. Itu jawaban menurut saya. Untuk petunjuk soal B yaitu jawab pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman Anda. Baik, tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Biaya kelebihan produk CO merupakan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan untuk setiap unit terjual pada akhir musim jual. Yang B. Biaya kekurangan produk, margin hilang oleh perusahaan untuk setiap penjualan yang hilang karena tidak ada persediaan. Untuk soal yang B, apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk? CSL merupakan optimal sirkulasi, level pelayanan, kontribusi marginal dari pembelian sebuah penambahan unit adalah nol, dan hubungannya adalah antisipasi. Stok yang merupakan antisipasi barang yang dilakukan untuk mengatasi permintaan tidak dadakan atau musiman. Untuk soal nomor 5, salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. A. Sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. 8 risiko menggunakan pihak ketiga itu: yang pertama sabotase kompensasi, yang kedua kompensasi keterampilan tenaga kerja, yang ketiga risiko regulasi, yang keempat perubahan permintaan konsumen, yang kelima transit delay, yang ketujuh permasalahan pemasok, dan yang delapan permasalahan produksi dan keamanan siber. Untuk soal yang B, berikan inisiatif saudara untuk mengintegrasikan mengatasi risiko tersebut hingga dampaknya bisa akan seminim mungkin. Yaitu ada 6 menurut saya: ada pelatihan L, pengembangan SDM, pemeliharaan kendaraan, penyiapan SOP secara baik dan prospek, kualifikasi pemilihan vendor, meminimalisir penggunaan single atau supplier, dan pemeriksaan atau inspeksi proses produksi. Untuk soal yang nomor 6 yaitu dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang memelihara unsur makro rantai pasok sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan DMF. Jelaskan. A. Berikan penjelasan saudara tentang masing-masing tersebut. Untuk CRM, prosesnya berfokus pada interaksi aliran bawah antara perusahaan dan pelanggan. Dalam pelaksanaannya, komponen utamanya adalah otomatis tenaga penjualan, sales, face office, atau pelanggan, hubungan, dan manajemen. Untuk SICM adalah proses berfokus pada operasi internal perusahaan. Untuk SRM adalah proses yang berfokus pada interaksi aliran atas antara perusahaan dan para pemasok. Untuk TMF, integrasi ERP, sistem, infrastruktur, software, TMF sangatlah penting untuk proses makro dan proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro rantai pasok tersebut dengan TMF. Tujuan
tujuan yang konsisten dengan area fungsional perusahaan dalam proses membantu integrasi proses secara internal. Terdapat perangkat lunak penting yang turut mempengaruhi proses makro rantai pasokan, yaitu TMF. TMF sangat dibutuhkan untuk ketiga proses makro dan untuk komunikasi satu yang sama yang lainnya. Dan untuk soal yang nomor 7, yaitu SORP akan melakukan pemesanan satu produk bersama semen, di mana harga semen dari pihak pabrik sebesar 50.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Kalau memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400 unit, jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah EOG dan frekuensi pemesanan SO dan RP. Baik, di sini akan saya jawab yang A. EOP akar 2 US per hasil. Akar 2 kali 1.400 kali 3 juta dibagi 59.000 kali 0,05. 8.400 hasilnya dibagi 2.950. Akar hasilnya akar 2.847.457.627. Maka jumlah pemesanannya ada 53.361 unit. Untuk yang B, frekuensi persamaannya R per G sama dengan 1.400 dibagi 53.361 sama dengan 26,2 kali. Untuk yang nomor 8, hitung safety inventory. B, persisnya rata-rata disebutkan oleh SOP dan hitung waktu rata-rata. Baik, langsung saya jawab nomor 8. Untuk nomor 8, safety inventory D sama dengan 2.500, lambda sama dengan 2, SS sama dengan 60%. Jawab S sama dengan D kali 2 plus SS buka kurung D kali X tutup kurung. Jadi 2.500 kali 2 plus 06 sama dengan 5.000 plus 0,6 tutup kurung 5.000 buka kurung. 5.000 tambah 3.000 jadi 8.000. Untuk yang B, cycle inverted per 2 sama dengan 10.000 dibagi 2 yaitu 5.000. Untuk nilai rata-rata yaitu D1 plus S2 sama dengan 5.000 per 8.000 jadi 13.000. Untuk yang AI tenaga kerja berarti 13.000 dibagi 2.500 jadi 5,2 minggu atau week. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah SORP. Apabila ada kesalahan kata dan suara kurang terdengar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.